Shalom jemaat yang terkasih, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sejak dari kecil kita tidak pernah suka jika kita ditegur, diingatkan tentang kesalahan kita, ditunjukkan apa pelanggaran kita. Saudara, itulah natur manusia berdosa. Dia akan selalu menyangkali apa yang menjadi dosa dan pelanggarannya. Saudara, di sini Rasul Paulus memberikan sebuah lensa yang mengajar kepada kita betapa sebenarnya kita itu adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita membaca surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa semua orang ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, di bagian ini Paulus mengutip banyak dari bagian kitab Mazmur untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah semua orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa kenyataannya tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan mereka digambarkan tidak punya rasa takut akan Allah. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat luput sebenarnya dari murka Tuhan dan penghukumannya. Sekali lagi, Paulus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka sama berdosanya seperti orang lain. Nah, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada mereka di satu sisi menolong mereka untuk tahu apa yang benar dan yang salah. Tapi di sisi lain, hukum Taurat ini juga menunjukkan kepada mereka sebaik apapun mereka berusaha, mereka tetap tidak pernah memenuhi standar hukum Allah yang sempurna. Tapi apakah dengan kondisi tersebut membuat mereka tidak perlu menyadari dan mengakui akan dosanya? Saudara, justru di bawah kuasa dosa tersebut, kita bisa belajar bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan akan selalu berujung kepada hasil yang tidak pernah baik dalam hidup kita. Akal budi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, seharusnya kita pakai untuk memikirkan hal yang baik. Namun kita sering kali gagal untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jadi kita perlu menyadari bahwa tanpa Tuhan, diri kita tidak pernah berguna. Kemudian saudara, ketika kita menyadari pikiran kita tidak baik, sebenarnya ada banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita yang berbuat jahat, penuh dengan bisa. Kata-kata itu bisa merusak, bahkan membunuh karakter orang lain. Kata-kata itu membuahkan perilaku yang jahat dan bahkan tidak segan untuk menindas dan membunuh. Saudara, kalau waktu kita ada di bawah kuasa dosa tersebut, sebenarnya kita tidak pernah merasakan damai sejahtera dari Allah. Karena itu, waktu menyadari dosa kita yang sangat besar, mari kita datang kepadanya memohon pengampunannya. Mengakui segala dosa yang kita perbuat, dan ingatlah sebagaimana seorang penjahat yang pernah disebelah dan disalibkan di sebelah Yesus. Ketika dia mengakui dosanya dan segala kesalahannya, dia beroleh akan pengampunan. Sesudahkah kita mau datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita? Sekali lagi, tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia.
Marilah kita berbalik kepada Tuhan sehingga segenap pikiran, perkataan, dan perilaku kita boleh diperbarui dari hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pembacaan hari ini membuat kami betapa kami tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Di satu sisi kami seringkali memberontak dan merasa hidup kami lebih benar, tapi di sisi lain kami menyadari bahwa hidup kami begitu tidak berarti dan penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tapi kasih Tuhan tetap memberikan kami kesempatan waktu kami datang mengakui dosa, menyadari dan membutuhkan Tuhan. Maka Engkau sendiri adalah Allah yang berbalik dan penuh akan kesabaran kepada setiap kami. Tuhan, kami bergantung kepada kasih karunia-Mu hari demi hari. Dan kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan dan karya keselamatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.